Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Resi Prahmudi di channel Majelis Taklim dan Dakwah Islam Ibadur Rahman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat Islam. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam ke seluruh penjuru dunia, dan tentunya ada keluarga beliau dan para sahabat yang senantiasa ikhlas ikut berdakwah dengan beliau sehingga Islam sampai saat ini kita rasakan. Semoga kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa budiman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan mengangkat tema yaitu Al-Qur'an adalah Al-Qur'an kalamullah. Dan di tengah-tengah kita telah hadir pemateri kita yaitu Ustadz Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman yang dimati Allah Subhanahu wa taala, sadarkah bahwa Al-Qur'an yang kita baca ini bukanlah bacaan biasa? Sadarkah kita bahwa Quran bukan karangan orang Arab meskipun berbahasa Arab? Apa bukti Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sikap terbaik kita terhadap Al-Quran? Ini akan disampaikan kepada pemateri kita Ustaz Yusuf. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidatal islamiyyatan asasan li fiqratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan li a'malihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan. Kita masih di masa pandemi corona ya. Untuk di wilayah kami di Berau, di tempat live ini kemarin baru ada update info ya, press release dari pemerintah kabupaten bahwa penambahan yang sangat signifikan ya, dari pandemi corona ini, kasusnya luar biasa ya, pertambahan 25 kasus positif. Nah, semoga kita senantiasa diberi lindungan oleh Allah, dijauhkan dari wabah ya. Tentu saja sikap kita sebagaimana yang diberikan kepada kita itu protokol kesehatan ya, kita laksanakan. Kita menjaga jarak dan kemudian rajin mencuci tangan, memakai masker ketika jalan ya, dan menjauhi kerumunan ya. Hal ini juga di dalam hadis juga dijelaskan bahwa ketika ada suatu wabah di situ jangan kita masuk ya. Begitu pula di daerah wabah kita tidak boleh keluar dari tempat wabah kita, dan kita menjaga jarak, menjaga dari kerumunan ya, memisahkan diri dari orang-orang yang sakit ya, sebagaimana di hadis disebutkan seperti itu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa dimanapun berada, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita yang sangat miris sekali, yaitu pelecehan suci Al-Quran terjadi di Norwegia ya. Di Swedia juga terjadi seperti itu, ada diludahi, pembakaran dan sebagainya. Dan beberapa kali kita sering ya mendengar kasus-kasus yang seperti ini, di mana Al-Quran itu dilecehkan ya. Di masa saat ini ya,
kita sangat sering sekali mendengar pelecehan-pelecehan simbol-simbol Islam. Bukan hanya Al-Quran ya, juga ulama, kemudian ajaran-ajaran Islam ya, yang dilecehkan, dikriminalisasi dan sebagainya. Tentu saja ini merupakan bentuk ujian kita kepada kaum muslimin ya, untuk senantiasa terus mendekat kepada Allah, terikat pada hukum Allah, dan terus melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah di jalan Allah ya. Mudah-mudahan ujian ini bukan malah membuat kita menghindar, tapi menambah kita kuat ya, dan semakin tidak menyenangi hal-hal yang jauh daripada aturan-aturan Allah. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwa cinta dan benci kita itu kita harus landaskan kepada Allah ya, seperti itu. Nah, sebagaimana tema pertemuan kita kali ini yaitu Al-Quran Kalamullah, ada beberapa poin sebagaimana tadi yang disebutkan oleh host yang akan saya sampaikan ya. Materi saya sudah tampil ya, Al-Quran Kalamullah. Sebelumnya ini perkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Ini saya nama Yusuf SPDI MPD ya, gelar pendidikan saya itu, kemudian Facebook, Instagram, Fanpage ya. Kalau ingin berkomunikasi lebih lanjut, ini itu aktivitas saya, kepenulisan, prestasi yang pernah saya dapatkan. Kemudian ini mata kuliah yang pernah saya ajarkan di kampus semenjak 2011 saya mengajar sampai saat ini ya, status sebagai dosen agama Islam di salah satu perguruan tinggi, di beberapa maksudnya. Beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan mengenai dalil akidah. Ketika ia dapat dijangkau indera, dapat dijangkau akal, maka dia dalil akli. Tetapi ketika tidak dapat dijangkau akal, maka menggunakan dalil nakli untuk menggali hal-hal yang sifatnya akidah ini. Walaupun nanti dalil nakli ya juga pasti menggunakan akli ya, untuk memahami ayat-ayat Allah ya pasti pakai akal ya, memahami hadis juga pakai akal. Dalil akli dalam hal ini, dalam hal akidah ya, adalah dalil yang dihadirkan atau dibawa oleh akal ya. Beberapa waktu lalu sudah pernah kita jelaskan detail ini. Kemudian dalil nakli, dalil yang dipahami oleh akal. Kita men-scan, mengambil apa-apa yang ada di ayat-ayat Al-Quran ya, yang penunjukannya qat'i. Kalau dalam hal akidah kan harus qat'i, dia harus pasti, harus mutawatir penunjukan dalilnya, dan hadisnya juga seperti itu, harus yang qat'i, yang mutawatir, sehingga dia bisa menjadi dalil akidah. Kalau kita bagi, kalau yang menjadi hal yang pendalilannya dengan dalil akli, yaitu ada dalam hal akidah, yaitu iman kepada wujud Allah, iman bahwa Muhammad Rasulullah, iman bahwa Al-Quran Kalamullah, yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini ya, bahwa Al-Quran itu betul-betul merupakan kumpulan firman Allah. Nah, itu nanti bisa digali, bisa dicapai oleh akal kita. Adapun dalil nakli, kalau dalam hal akidah ya iman kepada hari kiamat, iman kepada hisab, surga neraka, iman kepada malaikat, jin, setan ya, dan hal-hal gaib lainnya ya. Tentang mafhum mughayyabat ini, hal-hal yang sifatnya gaib, tidak bisa diindra oleh panca indera kita, maka kita menggunakan dalil nakli. Walaupun semuanya itu hak ya. Surga itu hak, neraka itu hak, azab Allah hak, hisab Allah itu hak, benar adanya itu pasti ya. Caranya hak sampai ke dalam akal kita, sampai menimbulkan kepastian di dalam akal kita menggunakan dalil nakli, walaupun dia sifatnya gaib. Ini bisa baca kitab Syakhsiyah juz 1 yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di situ lengkap jelaskan bagaimana tentang mafhum mughayyabat ini, termasuk juga kitab beliau judulnya itu At-Tafkir. Bisa baca di sana bagaimana tentang mafhum mughayyabat ini. Hal-hal yang sifatnya gaib sampai kepada hak ya, pastian, nah, itu ada tata caranya bagaimana mengimaninya. Iman kepada wujud Allah itu dalil akli, namun iman kepada sifat Allah itu dalilnya nakli.
tentang kekuasaan Allah, tangan Allah, wajah Allah. Di dalam Ar-Rahman dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram, ya. Itu dalilnya dalil naqli. Oke, Islamnya yang mau kita fokuskan di sini adalah iman kepada kitab-kitabnya. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang ketiga kitab-kitabnya. Kitab-kitab yang terdahulu dari kitab-kitab Al-Qur'an. Semuanya datang dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita fokus ke Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an itu nanti bisa kita pastikan di dalam akal kita sebagai sesuatu yang pasti dia itu berasal dari Allah? Bagaimana cara membuktikannya? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, definisi Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Di dalam kitab Al-Manar, Ali Al-Hasan menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang berupa mukjizat diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinukil kepada kita secara mutawatir serta dinilai beribadah ketika membacanya. Ya. Al-Qur'an itu dari kata qara'a, yaqra'u, qira'ah, Qur'anan. Nah, itu dari kata-kata itu, ya. Konotasi maknanya apa? Tala yatslu tilawat. Intinya adalah kalau secara bahasa membaca dan bacaan. Itulah Al-Qur'an. Secara istilah tadi itu yang di atas kalam Allah. Betulkah dia kalam Allah? Akan kita buktikan. Nah, perbedaan Al-Qur'an dengan hadis, apa perbedaannya? Kalau Al-Qur'an, makna dan ungkapannya itu dari Allah. Dan setiap ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Adapun hadis memang maknanya itu bersumber dari Allah, namun ungkapannya itu bersumber dari Rasulullah. Yang melafazkannya Rasulullah, maknanya itu dari Allah. Ya. Inilah makna daripada Quran surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang yang berasal dari Rasulullah itu bukan hawa nafsunya, tetapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan periwayatan ada yang kalau hadis ada yang mutawatir sifatnya pasti dan ada yang tidak. Nah, ini kalau kita mau belajar ilmu hadis, ya, apa yang mutawatir, yang sahih, ya, ada perawi-perawi dalam setiap tabaqat generasinya itu ada minimal 3, minimal 4, ya, minimal 1 dan seterusnya. Intinya seperti itu, ada yang pasti, ada yang penunjukannya tidak, ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Berbeda dengan Al-Qur'an, semuanya mutawatir ayat-ayatnya. Isi Al-Qur'an itu berbicara masalah akidah, ibadah, syariah, akhlak, muamalah, hukum, peringatan, kisah dan sejarah. Kita bisa melihat kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Sejarah-sejarah juga ada di dalamnya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Ini diceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ini masuk ke inti pembahasan kita, pembuktian bahwa Al-Qur'an dari sisi Allah kalamullah. Betulkah dia kalamullah? Yang pertama, informasi yang sampai kepada kita, Al-Qur'an itu apa? Yang pasti sampai kepada kita, dia itu berbahasa Arab. Yang kedua, yang sampai kepada kita bahwa Al-Qur'an itu datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini informasi yang sampai kepada kita. Berarti kemungkinan asal Al-Qur'an ini, nah ini kita buat kemungkinan, ya. Yang pertama kemungkinannya karena dia berbahasa Arab, kemungkinannya dia itu berasal dari orang Arab. Yang kedua, karena dia di bawah Nabi Muhammad, berarti dia dari Nabi Muhammad. Kemungkinan yang ketiga, ini baru kemungkinannya, dari Allah. Dari tiga kemungkinan ini, yang mana sekiranya yang benar? Apakah dia berasal dari orang Arab, ataukah dia yang menuliskan, yang mengatakannya itu Nabi Muhammad, ataukah dia memang kalamullah dari Allah, yang memfirmankannya itu Allah? Yang pertama, kemungkinan dari orang Arab. Ini langsung saja, orang Arab itu ditantang membuat ayat semisal Al-Qur'an, ya, dan sampai saat ini tidak ada yang mampu. Artinya, ya, seperti itu. Kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, itu adalah puncak-puncaknya kesusastraan Arab.
Arab zaman dulu, Arab jahiliyah istilahnya, itu menjadi standar bahasa Arab saat ini. Ya, ketika mau tahu makna, hakikat makna kata bahasa Arab itu, kita harus mereviewnya, mengembalikannya ke ya masa-masa jahiliyah dulu ya, Arab jahiliyah. Itu makna hakikat bahasa Arab. Karena pada saat itu luar biasa sekali ya, kesultanan bahasa Arab mengalami puncak keemasannya di masa Rasulullah itu. Salah satu tokohnya yang terkemuka adalah Al-Mughirah ya. Pada saat itu mengatakan, si Al-Mughirah ini beliau mengatakan, di tengah-tengah bangsa Arab sayalah yang paling menguasai sastra Arab. Beliau itu luar biasa. Dan Al-Quran di tengah-tengah orang Arab yang mengalami puncak keemasan sastranya ditantang ya oleh Al-Quran. Sebagaimana disebutkan Quran surah Hud 13. Kita disuruh, kalau kamu sanggup, bawa semua anggotamu, pelayanmu, pembantumu, buat 10 surah. Quran surah Yunus dikatakan ayat 38, ditantang orang-orang Arab untuk membuat ayat-ayat Al-Quran 1 surah saja. Bahkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 23, di situ dikatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna alai abdina fa'tu bi suratin min mithli wa usyuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di situ ditantang bahwa kalau kamu ragu, wa in kuntum fi raibim, ya, kalau kamu masih dalam keraguan bahwa Al-Quran itu bukan datang dari abdi kami, kata Allah, ya Nabi Muhammad, yang dari Allah ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka apa, datangkan ada bisurah, fa'tu bisurah, datangkan sebagian dari surah ya. Dan terbukti orang Arab itu tidak ada yang mampu ya. Jadi di zaman jahiliyah itu dulu, ketika ada pertemuan-pertemuan, mereka membahas sastra Arab, dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini sastranya sangat tinggi sekali. Tidak ada orang-orang Arab ya, termasuk Walid bin Mughirah tadi itu, bahwa dia tidak bisa mengimbangi Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyamai ketinggian sastranya Al-Quran. Tidak ada yang bisa ya. Bahkan ketika mau membuat ayat, mereka jadi olok-olokan. Kemudian mereka membuat ayat-ayat, ketika dia mau menyamakan dari segi penulisan makna bahasa Arab Al-Quran, mereka tidak mampu membuatnya, dan sampai sekarang tidak mampu ya. Tidak ada yang bisa satupun. Kalau seandainya ada yang bisa buat semacam Al-Quran, mungkin para pakar-pakar bahasa Arab itu pindah haluan ke kitab yang baru itu. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada yang mampu. Jin dan manusia tidak ada yang mampu. Artinya apa? Kalau orang-orang Arab saja yang punya tingkat kesusastraan yang sangat tinggi tidak mampu, berarti apalagi orang-orang Arab yang awam, apalagi orang-orang non-Arab, tidak mungkin menciptakan, mengkalamkan Al-Quran ini. Jadi dari orang Arab batil, karena mereka tidak mampu. Dari Nabi Muhammad, bukankah Nabi Muhammad juga orang Arab? Dan kalau kita lihat hadis, gaya bahasa hadis dengan gaya bahasa Al-Quran itu beda. Saya penulis, misalnya host juga penulis, gaya tulisan host dengan gaya tulisan saya pasti beda. Gaya tulisannya Felix Xiao, gaya tulisannya Salim Afilah itu pasti beda. Orang bisa membedakan kalau dia membaca-bacanya. Begitu pula bahasanya, bahasa hadis Rasulullah dengan bahasa Al-Quran itu jauh sekali perbedaannya. Artinya Nabi Muhammad bukan yang mengkalamkan Al-Quran, karena memang bahasa hadis beda. Hadis-hadis mutawatir yang pasti sampai kepada kita juga beda bahasanya sekali dengan Al-Quran ya. Artinya apa? Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad yang mengkalamkannya, walaupun dia dibawa oleh Nabi Muhammad. Lihat kisah An-Nahl ayat 103. Rasulullah dituduh bahwa Al-Quran itu dari seorang Nasrani yang bernama Jabr. Kemudian dijawab oleh Allah bahwasanya di ayat An-Nahl, Quran surah An-Nahl ayat 103 ini, bahwa bukan dari Jabr itu, melainkan dari Allah.
Kemudian ini adalah kesimpulan kemungkinan yang batil atau yang salah. Nah, ketika dia bukan dari orang Arab, apalagi bukan non-Arab, ya pasti bukan dari mereka. Bukan juga dari Nabi Muhammad, berarti dari siapa lagi? Pastilah informasi yang kita dapatkan yang ketiga yang benar, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya kemungkinan yang benar ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belum lagi kalau kita lihat isi dari Al-Quran ini luar biasa. Benarkah Al-Quran itu firman Allah? Adakah bukti keasliannya? Ini saya gambarkan sarung. Kalau kita lihat ada sarung BHS. Sarung BHS itu dia, kalau kita lihat di unboxingnya, dia mengeluarkan jaminan-jaminan keaslian. Dia memberikan bukti-bukti keaslian. Sarungnya itu kalau aslinya itu seperti ini, ada tanda tangannya, ada stempelnya, ada tanda-tandanya seperti ini, buktinya kalau asli. Ya, tapi kalau sarungnya itu sekali pakai langsung robek, itu bukan sarung asli BHS. Nah, ini kalau kita lihat iklannya. Nah, begitu pula Al-Quran, ada tidak bukti keasliannya dia itu dari Allah? Ternyata ada. Bukti yang pertama, pembukanya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kalau kita membaca buku-buku yang dibuat oleh manusia, pasti kata pengantarnya itu tidak berani mengatakan tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan pun di dalam bukunya itu. Dia tidak akan berani. Makanya di dalam percetakan, ya, saya juga penulis, saya ngerti sekali bagaimana proses penyuntingan, editing, dan seterusnya. Ya, pasti ada kesalahan. Hari ini kita nulis, 2 tahun kemudian, setahun kemudian kita mengatakan ada aja saya yang kurang itu. Tapi berani-beraninya di Al-Quran itu ada kata-kata la raiba fih, tidak ada keraguan. Tidak berarti apa? Secara sederhananya, tidak mungkin yang mengatakan Al-Quran ini manusia. Karena kalau manusia pasti dia mengatakan di bukunya itu pasti meragukan, pasti ada kesalahan. Entah salah ketik, salah kata, salah ucap, dan sebagainya. Tapi Al-Quran ini kok berani-beraninya. Artinya apa? Yang mengkalamkan Al-Quran ini bukan manusia, melainkan siapa? Zat yang maha sombong. Zat yang maha sombong itu siapa? Al-Mutakabbir, Allah. Ini bukti pertama ya. Bukti kedua, kalau kita lihat isi di Al-Quran, Quran surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya, dia membiarkan 2 lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang dilampaui masing-masing. Rahman ayat 19-20. Nah, di masa Rasulullah SAW, ayat ini kan diterima begitu saja. Ya, apalagi di masa Rasul itu iptek, teknologi transportasi, telekomunikasi itu masih sangat minim, karena memang masa-masa belum ada teknologi yang tinggi pada saat itu. Tetapi Al-Quran itu sudah berani berbicara seperti ini. Ya, ternyata apa? Di abad-abad 19 ya, akhir-akhir abad 19, 18, 19 itu baru diketahui bahwa ternyata ayat ini ada tidak 2 lautan yang bertemu. Ada di Selat Gibraltar tadi ya, itu ada laut. Kalau kita lihat di berita di YouTube, ada laut itu yang tidak bernyatu. Sebelahnya air tawar, sebelahnya air asin, padahal mereka nyatu itu. Ini saya gambarnya. Ini kalau saya lihat, saya ambil gambarnya. Kemudian ini diteliti oleh ahli oceanografi dari Prancis ya. Beliau melakukan aktivitas penyelaman. Nah, di masa Rasulullah nggak ada aktivitas nyelam mungkin 5 meter ya. Kalau kita di kampung-kampung lihat anak-anak menyelam ya kayak gitulah zaman dulu, paling mampu berapa meter, 10 meter, 20 meter, nggak mungkin 100 meter ya. Ini laut yang bertemu, yang gambar di atas ini, itu di atasnya air asin, di bawahnya itu ada sungai, air tawar. Dan itu bisa dicapai kalau kita menyelam dalam ratusan meter ke dalam. Di zaman Rasulullah mana ada aktivitas nyelam. Tapi kok anehnya, kok tahu ada ini.
Artinya ada sesuatu yang maha hebat yang tahu tentang kedalaman laut dan tahu tentang laut, di suatu laut tertentu itu ada yang seperti ini. Ya kan? Siapa dia? Pasti bukan dari manusia. Karena manusia tidak mungkin pada saat itu melakukan aktivitas nyelam atau aktivitas jauh ke tengah laut seperti ini. Karena punya alat transportasi yang sangat terbatas pada saat itu. Kemudian di dalam surat At-Tur, dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. Kalau kita lihat mungkin zaman dulu mungkin tidak masuk akal kok ada api di dalam laut. Tetapi Al-Quran sudah bicara seperti itu. Nah, baru akhir-akhir abad 19 ditemukan ya oleh salah satu ahli ilmuwan oceanografi dari Rusia. Mereka melakukan penyelaman pada kedalaman 1.700 km, 1.700 meter di bawah laut. Ternyata ada ini di bawah laut, di dasar laut yang tanahnya itu ketika dibuka seperti itu ada retakan-retakan, dan di situ ada api yang lewat ya, cairan magma ya. Di zaman dulu tidak mungkin orang tahu, tapi kok Al-Quran sudah berani ngomong. Artinya apa? Al-Quran ini bukan buatan manusia, tetapi difirmankan oleh Allah ya, difirmankan oleh sesuatu zat yang maha tahu, yang tahu isi kedalaman laut, yang pada saat itu orang-orang Arab jahiliyah tidak mungkin dia tahu ada api di dalam laut, tidak mungkin. Kenapa? Karena berada di kedalaman 1.700 meter dan tidak mungkin mereka nyelam sedalam itu ya. Kalau zaman sekarang ya sangat mungkin. Akhirnya apa? Terbukti satu persatu di abad ke-19 apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam semut juga, di dalam Al-Quran juga 6 ayat 18 di situ dikatakan hatta iza atau ala wadin namli qalat namlah. Nah, di situ kata naml ada namlah. Kalau naml itu jantan, namlah itu betina. Nah, di ayat ini dikatakan yang memerintah itu ternyata namlah, semut betina. Ya kan? Nggak mungkin orang zaman sekarang baru tahu bisa membedakan mana betina, mana semut jantan. Apalagi dulu kan ada mikroskop. Ini apa perbedaannya? Kalau dulu orang tidak tahu, tapi Al-Quran sudah tahu mengatakan bahwa yang memerintah itu adalah semut betina. Ini berbicara semut di masanya Nabi Sulaiman ya. Dan ternyata betul, ilmu pengetahuan mengatakan dalam semut pekerja, yang semut-semut yang kita sering lihat itu pimpinannya itu semut betina, namlah. Al-Quran sudah bicara hal ini 1.400 tahun yang lalu ya. Dan baru ketahuan ketika sudah ada teknologi canggih saat ini. Al-Mu'minun ayat 14, di situ diceritakan tentang proses perkembangan janin. Sangat detail sekali dan di Al-Quran sudah diceritakan. Dan dengan ayat ini ya, ada ilmuwan dari Kanada itu, saya lupa namanya, Cat Stevens kalau tidak salah. Beliau itu meneliti Al-Quran, ternyata luar biasa. Al-Quran sudah 1.400 tahun sudah tahu ini. Yang dimana pada saat itu belum ada penelitian tingkat sel embrio yang terjadi di dalam perut, tapi sudah tahu loh. Artinya apa? Ini bukan perkataan manusia ini, tapi perkataan zat yang maha tahu. Siapa zat yang maha tahu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masuk Islam itu ilmuwan Kanada tersebut. Bukti apa lagi kita lihat? Nah, ini yang diteliti oleh Maurice Bucaille, bahwa ternyata mumi Fir'aun Ramses kedua itu matinya itu di permukaan tubuhnya mumi Fir'aun Ramses II ini itu banyak sekali garam, partikel-partikel garam. Dia cari tahu jawabannya, ternyata apa? Tidak ada manuskrip yang berbicara masalah itu. Kali apa Al-Quran? Dia mengatakan matinya tenggelam dalam laut pada peristiwa pengejaran Nabi Musa dan kaumnya itu kan. Kemudian ditenggelamkan oleh Allah, kemudian dia dimunculkan kembali. Ini ada ayatnya, Al-Baqarah 50 dan Yunus ayat 92 diceritakan. Dan ini orang, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu jaraknya 3.000 tahun. Dan tidak ada manuskrip yang berbicara masalah itu. Artinya apa? Nabi Muhammad, orang-orang Arab pada saat itu pasti tidak akan tahu itu masalah Fir'aun itu matinya
karena diracun atau ditenggelam di laut, nggak ngerti. Tetapi Al-Quran sudah bicara itu. Artinya Al-Quran ini bukan, sekali lagi, bukan dikalamkan oleh manusia, melainkan dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Tahu. Nah, ini ya, banyak ayat-ayat yang seperti ini, luar biasa sekali ya. Ini Fir'aun ya, saya lihat di salah satu berita, wajah Fir'aun itu setelah diproyeksikan, digambarkan itu seperti ini wajahnya. Ternyata ada yang mirip enggak? Ya, ini bukti. Ini ada lagi ya, kalau kita belajar kesusastraan, ada namanya hubungan antar kalimat. Dalam sastra itu, kalau kita misalnya puisi lah, wajahmu bagaikan rembulan yang ditelan malam misalnya. Kamu begitu enggan untuk menampakkan wajahmu yang begitu kelam misalnya. Ada berima ya, A B B C C. Ini kalau belajar puisi ini tahu ini. Begitu pula Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu kalau kita teliti, dan diteliti oleh orang Barat ini, orang Islam juga neliti. Di dalam ulumul Quran ada yang namanya ilmu munasabah, yang mempelajari hubungan antar surah dan hubungan antar ayat di dalam Al-Quran. Rasm Al-Quran, penulisan Al-Quran, ayat Quran itu penyusunannya dari mana? Ternyata apa? Ayat Al-Quran itu disusun langsung oleh Rasulullah. Ketika ada turun secara berangsur-angsur, itu disusun oleh Rasulullah langsung dan dibantu oleh para sahabat dalam penulisannya, di pelepah kurma, di tulang-tulang, dan lain sebagainya. Dan penyusunannya itu Rasulullah. Ada turun, ini nanti masuk di surah ini, ada turun ayat baru, masuknya di surah ini, Rasulullah. Berdasarkan apa? Wahyu dari Allah. Dan ternyata dalam penyusunan Al-Quran itu Allah membimbing Rasulullah tidak sembarangan. Ternyata ada susunan susastraan yang luar biasa. Salah satunya ini komposisinya dia. Bisa baca tulisannya Raymond Farin. Itu bagaimana komposisi susunan di dalam Al-Quran. Ya. Komposisi cincin istilahnya. Ya. Nah, ini kalau saya mau jelaskan waktunya tidak cukup. Di Quran surah ayat kursi itu ada komposisinya, Al-Baqarah, semua surah itu ada komposisinya, dan tidak mungkin dipalsukan. Dan susunannya itu sudah tidak mungkin diacak-acak juga, karena bentuk bakunya itu ada. Padahal di zaman Rasulullah itu tidak ada penyuntingan, tidak ada yang namanya proses editing dan seterusnya. Al-Quran begitu turun langsung disusun sama Rasulullah. Sampai sekarang tidak ada proses penyuntingan, tidak ada proses susunannya itu dirubah-rubah sehingga membentuk pola, tidak. Tetapi Rasul berdasarkan wahyu. Artinya apa? Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad sekalipun, dia datangnya dari Allah. Nah, ini bukti-bukti singkat yang ada, yang sudah kami sebutkan di sini, itu menggambarkan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah, ya, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia berbahasa Arab, ya, dia bukan dari orang Arab, dia bukan semata-mata dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya membawa, tetapi kalamnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka bakal menjumpai banyak pertentangan di dalamnya. An-Nisa ayat 80. Tidak ada pertentangan dalam Al-Quran, karena dia berasal dari sisi Allah. Ini mafhum mukhalafah dari ayat ini. Kemudian sikap kita terhadap Al-Quran apa? Membacanya, mempelajarinya, mengamalkan, dan mengajarkan. Jadi yang penting adalah mengamalkan dan mengajarkan. Sebagaimana kita membaca wasiat, misalnya guru kita ngasih wasiat, ada wasiatnya tulisannya, atau orang tua memberi wasiat kepada kita, di bawah kolong rumah ini ada emas 100 kilo. Kalau wasiat itu kita baca aja enggak kayak gitu. Tapi kalau wasiat itu kita lakukan, kita gali bawah kolong rumah kita, ternyata betul ada emas, berarti jadi kaya gitu. Begitu pula Al-Quran, Allah ngasih dalam tanda kutip wasiat kepada kita, rumus-rumus dalam kehidupan. Ketika kita jalankan itu, ya kita akan menjadi kaya, sejahtera, orang-orang yang bahagia dunia dan
akhirat. Itulah isi dari dalam tanda kutip wasiat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita mesti mengamalkan dan mengajarkannya, yaitu Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan dengan keterbatasan waktu ini ya. Mungkin penjelasannya agak loncat-loncat, kemudian tidak begitu detail. Insya Allah ketika ingin berkomunikasi lebih lanjut ya, nanti bisa berkomunikasi. Dan ini sudah saya tuliskan dalam bentuk PPT, tulisan yang lebih lengkap itu ada ya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian yang telah dipaparkan oleh Ustaz Yusuf berkaitan dengan Al-Quran adalah kalamullah. Itu sangat rinci dijelaskan berkaitan dengan contoh-contoh apa saja yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz, mungkin ada statement berkaitan dengan Al-Quran ini. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa tidak ada keraguan petunjuk. Ya Ustaz, silakan closing statement yang seruan kembali kepada Al-Quran atau gimana? Baik, Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya ya. Dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapapun, muslim maupun non-muslim, itu tidak boleh melecehkan. Yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita sebagai seorang muslim yang menjalankan apa-apa perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran ya, karena Al-Quran itu merupakan huda, al-huda atau petunjuk dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada manusia yang telah dibawa oleh melalui Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hendaklah kita menjalankan isi Al-Quran ini ya. Kalau dalam bentuk perintah kita laksanakan, dalam bentuk larangan kita tinggalkan. Kita tinggalkan seluruhnya yang dilarang oleh yang diperintahkan dalam bentuk larangan dalam Al-Quran, dan kita laksanakan seluruhnya perintah-perintah di dalam Al-Quran. Karena itu merupakan resep kehidupan untuk kita sehingga kita dapat bahagia di dunia maupun di akhirat, sebagaimana doa kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Dan doa kita juga ingin mendapatkan jalan yang lurus. Kemudian doa kita apa? Doa sapu jagat. Dunia kita dapat hasanah, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga mendapatkan hasanah, kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengimani Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan mengamalkan, termasuk tadi mengajarkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah telah berakhir kajian kita pada ini. Saya Resi Pramudi undur diri, kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.